Assalamualaikum, anak cerdas, anak hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia. Pembelajaran kita hari ini adalah sama seperti yang kemarin, kelas 6. Nah, tapi temanya beda adik-adik. Temanya adalah tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 6. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Pembelajaran kita hari ini berbeda loh adik-adik. Apa ya kira-kira perbedaannya? Nah, kali ini kita ditemani oleh seorang rekan. Nah, namanya adalah Ibu Vina. Kita panggil sama-sama ya. Ibu Vina. Nah, Ibu Vina sudah datang. Assalamualaikum Ibu Vina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Ibu. Nah, Ibu Vina, hari ini kita belajar bersama adik-adik yang ada di rumah. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 6. Vina, maukah membantu saya untuk menyampaikan materi kepada adik-adik yang ada di rumah? Baik, Terima kasih Ibu Vina. sama-sama. Halo adik-adik, perkenalkan lagi ya. Nama Ibu Vina. Ibu akan membantu Ibu Dia menyampaikan materi pembelajaran hari ini kepada adik-adik semua. Apakah kalian semua sudah siap? Kita mulai ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Dapat menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Anak-anak hebat, mungkin di pembelajaran sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang peta pikiran. Nah, untuk mengingat kembali apakah peta pikiran itu, mari kita ingat sama-sama. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Setiap ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah kotak peta pemikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis atau bisa kita sebut dengan link. Kita dapat menguraikan ide, konsep, atau informasi dengan membuat daftar pertanyaan adik-adik, yaitu menggunakan kata-kata tanya. Kata-kata tanya yang digunakan terdiri dari 6, yaitu apa, siapa, gimana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Untuk lebih memahami cara penggunaan kata tanya pada peta pemikiran, kalian simak video cerita pendek berikut ini. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita.
Oh, tidak apa-apa. Dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang. Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak. Lari, lari. Pemilik ladang sudah tiba. Lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Dari video tersebut kita dapat membuat peta pemikiran adik-adik dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari coba kita jabarkan bersama-sama. Nah, pertama, pada kata tanya siapa, kita dapat membuat contoh pertanyaan sebagai berikut. Nah, siapa? Siapa yang suka makan? Kita bisa menjawab, yang suka makan adalah seekor kelinci yang rakus. Dan yang kedua adalah pada kata tanya apa, kita bisa membuat pertanyaan, apa yang selalu dilakukan oleh kelinci itu setiap hari? Nah, jawabannya dia selalu makan sepanjang hari dan juga tidur sangat lama. Nah, sekarang yang ketiga, kata tanya bagaimana? Bagaimana sikap kelinci rakus tersebut saat di ladang petani? Kita bisa membuat jawaban adik-adik. Dia tidak berhenti makan dan mengabaikan peringatan dari kelinci yang lain. Nah, sekarang untuk yang keempat adalah kata tanya kapan. Kapan rubah muncul untuk menangkap kelinci yang rakus? Nah, kita bisa menjawab, rubah muncul saat kelinci rakus berusaha pulang ke rumah setelah terkena tongkat dari pemilik ladang. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, di mana? Di mana rubah menggigit ekor kelinci? Kita bisa menjawab adik-adik sesuai dengan video sebelum yang kita lihat. Rubah menggigit ekor kelinci saat kelinci rakus tersebut tersangkut di pintu rumah. Dan pertanyaan terakhir adalah mengapa? Mengapa kelinci rakus tidak bisa masuk rumah? Kita bisa menjawab, kelinci rakus tidak bisa masuk rumah karena perutnya terlalu besar. Nah, kesimpulan dari pemikiran tersebut adalah seekor kelinci yang rakus yang selalu makan setiap hari dan tidak pernah puas untuk makan. Kelinci rakus tersebut mengindahkan peringatan temannya saat di ladang petani dan akibatnya dia terkena lemparan tongkat dan hampir dimakan oleh rubah karena badannya dan perutnya semakin bertambah besar. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya adalah PPKN. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Nilai-nilai ini merupakan penerapan atau implementasi dari sila ketiga. Di lingkungan sekolah, kita bertemu dengan banyak teman yang berbeda suku, adat, budaya, ras, dan agama. Dalam keragaman tersebut, terkadang timbul permasalahan yang dapat memecah belah persatuan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan sikap rukun, hormat menghormati, dan saling menyayangi. Saya akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menolong teman yang kesusahan. Yang kedua, bersikap baik pada semua teman. Yang ketiga, gotong royong menjaga kebersihan. Selain di sekolah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan juga perlu diterapkan di lingkungan masyarakat adik-adik. Di antaranya, pertama, membantu tetangga yang mengalami musibah tanpa memandang bulu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Dan yang ketiga, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakangnya. Dari penerapan nilai-nilai persatuan tersebut, banyak manfaat yang diperoleh. Di antaranya, 1. Kehidupan menjadi harmonis, aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua, setiap permasalahan menjadi cepat selesai. Dan yang ketiga, memupuk semangat kerjasama dan gotong royong. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Kita dapat menyampaikan informasi dari sebuah teks ataupun cerita dengan menggunakan peta pikiran. 2. Kerukunan dalam perbedaan merupakan penerapan sila ketiga. Yang ketiga, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan menumbuhkan sikap rukun dalam kehidupan. Nah, selesai juga materi kita kali ini adik-adik. Kita kembali lagi bersama Ibu Dia ya. Kita panggil bersama-sama. Ibu Dia, Ibu Dia. Halo adik-adik, halo Ibu Vina, bagaimana? Sudah selesai menyampaikan materi kepada adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga materi yang Ibu Vina sampaikan kepada adik-adik di rumah dapat membantu belajar ya. Terima kasih Bu Vina, sampai bertemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah adik-adik, bagaimana penjelasan dari Ibu Vina tadi? Semoga penjelasan dari Ibu Vina tadi dapat membantu kalian semua belajar di rumah. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang telah disampaikan. Sekarang coba praktekkan di rumah cara membuat peta pikiran pada teks bacaan buku paket kalian halaman 40-41 pada teks bacaan pengibar sang saka merah putih. Kalian buat peta pemikiran seperti yang Ibu Vina contohkan tadi. Jika sudah, buatlah kesimpulan dari peta pikiran tersebut, kemudian dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu ingat 5M. Nah, sampai bertemu lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.